Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang proses industri nitrogen, di mana unsur nitrogen juga sering kita dengar karena jumlahnya sangat melimpah. Bahasan materi. Yang pertama, pendahuluan. Di sini kami akan menjelaskan pengertian industri kimia, pengertian nitrogen, dan juga sejarah nitrogen. Yang kedua, proses dasar. Di sini kami akan menjelaskan proses produksi nitrogen yang dimulai dari proses pemurnian awal, proses pencairan, proses pemisahan, proses pengisian, dan juga proses daur ulang. Kami juga akan menjelaskan tentang flow sheet pembuatan industri nitrogen. Yang ketiga, masalah lingkungan dan keselamatan. Di sini kami menjelaskan tentang senyawa nitrogen yang dapat mengakibatkan bahaya. Yang keempat, penggunaan nitrogen. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan nitrogen seperti pembuatan pupuk amonia dan lain-lain. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Rifki Hidayat. Yang kedua, Reka Alia Isma. Yang ketiga, Adinda Yufriza. Yang keempat, Ayu Wulandari. Yang kelima, Ranita Anggi. Yang keenam, Riko Dwi Irawan. Yang ketujuh, Lydia Putri. Yang kedelapan, Irma Afifatul. Industri kimia. Industri kimia merupakan jenis industri atau usaha yang dalam prosesnya melibatkan produksi zat kimia. Industri kimia dapat diartikan pula sebagai bentuk usaha mengubah bahan baku mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah dan tentunya bermanfaat dengan melibatkan bahan-bahan kimia. Sedangkan proses yang terjadi di dalam industri kimia dengan melibatkan pengukuran, perhitungan, kalor, dan lain-lain yang berhubungan dengan sistem produksi disebut dengan proses industri kimia. Sejarah nitrogen. Nitrogen adalah unsur umum dalam alam semesta yang diperkirakan berada pada urutan ke-7 dari total kelimpahan dalam galaksi Bima Sakti dan Tata Surya. Nitrogen sendiri adalah suatu unsur kimia yang memiliki nomor atom 7 dan dilambangkan dengan huruf N. Dan nitrogen ini adalah unsur yang paling ringan dari golongan 15 tabel periodik. Senyawa nitrogen memiliki sejarah panjang. Amonium klorida telah dikenal oleh Herodotus yang terkenal pada abad pertengahan. Alkimiawan mengetahui asam nitrat sebagai aqua fortis atau air kuat dan juga senyawa nitrogen lainnya seperti garam amonium dan garam nitrat. Penemuan nitrogen dianugerahkan kepada dokter berkebangsaan Skotlandia yaitu Daniel Rutherford pada tahun 1772 yang menyebutnya sebagai udara berbahaya atau noxious air. Dan nama nitrogen sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya tersedak, merujuk langsung kepada sifat asfiksiasi dari nitrogen. Nitrogen ini bukan hanya dibiarkan begitu saja di dalam alam bebas. Tentunya nitrogen ini diproduksi lebih banyak agar pemanfaatannya lebih beragam. Nitrogen diproduksi melalui distilasi fraksional udara cair atau melalui cara mekanis dengan menggunakan bahan baku udara, menggunakan membran atau penyerapan ayun tekanan. Cara ini tentunya lebih efisien dibanding dengan nitrogen yang dikemas dan disimpan di dalam tabung. Sedangkan di laboratorium kimia, nitrogen dibuat melalui perlakuan larutan amonium klorida dengan natrium nitrit. Pengaplikasian nitrogen sangatlah beragam. 2/3 dari nitrogen yang diproduksi oleh industri dijual sebagai gas dan 1/3 sisanya sebagai nitrogen cair. Nitrogen yang umum digunakan selama preparasi sampel pada analisis kimia, yang digunakan untuk memekatkan dan mengurangi volume sampel cair.
Dengan mengarahkan aliran gas nitrogen bertekanan tegak lurus terhadap permukaan cairan akan menyebabkan pelarut menguap dan meninggalkan zat terlarut dan pelarut yang tidak diuapkan. Dalam sehari-hari pun nitrogen banyak digunakan, seperti untuk mengisi ban pada alat transportasi yang berguna untuk mengurangi masalah yang disebabkan oleh uap air dan oksigen dalam udara alami. Proses industri nitrogen. Tahapan pembuatan nitrogen. Pertama, proses pemurnian awal. Prosesnya yaitu dengan cara udara yang dihisap oleh blower, kemudian disaring dengan air, lalu dikompresi sampai tekanan 5,8 bar G pada air kompresor dan didinginkan pada reactivation exchanger dari suhu 110 derajat Celcius hingga 77 derajat Celcius dan didinginkan kembali pada aftercooler bersuhu 40 derajat Celcius. Setelah udara yang telah dikompresi didinginkan sampai 20 derajat Celcius pada high level freon refrigerator dan kondensat bisa dipisahkan. Kemudian udara dialirkan melewati unit molecular sieves untuk menghilangkan H2O dan CO2 di dalam udara. Proses kedua yaitu proses pencairan. Heat exchanger di proses ini berfungsi untuk mendinginkan udara yang telah terbebas dari gas karbon dioksida dan air. Proses pendinginan ini dilakukan sampai suhu pencairan sebesar minus 166 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 5,2 bar G. Setelah udara didinginkan, kemudian udara tersebut dipisahkan pada kolom rektifikasi atau distilasi menjadi komponen-komponennya. Untuk proses ketiga, proses pemisahan. Proses distilasi fraksi adalah salah satu metode pemisahan yang ada pada suatu cairan yang memiliki tekanan uap masing-masing sesuai dengan penyusunannya. Pada reaktor heat exchanger, udara didinginkan lalu ditransfer ke high pressure column yang kemudian akan dipisah menjadi 3 bagian. Bagian atas ada gas nitrogen murni, bagian tengah ada gas nitrogen tidak murni, dan bagian bawah terdapat cairan yang mengandung oksigen. Kemudian nitrogen murni dikondensasikan pada main condenser, hasilnya sebagai dibawa ke reflux high pressure. Sebagian lagi ditransfer ke reflux low pressure. Lalu pada low pressure diproses kembali sehingga mendapatkan 3 bagian lagi. Bagian atas terdapat gas nitrogen, bagian tengah ada gas buang atau crude argon, dan oksigen pada bagian bawah. Gas oksigen pada bagian bawah akan dialirkan ke dalam main condenser dan dievaporasi oleh heat exchanger dengan cairan nitrogen murni. Setelah itu, oksigen yang sudah dievaporasi akan dipompa oleh proses oksigen pump lalu didinginkan dalam produk oksigen subcooler. Kemudian keluar dari cold box langsung menuju tangki penyimpanan oksigen cair. Proses yang keempat yaitu pengisian. Pada oksigen cair, nitrogen cair, dan unit filling station yang sudah melalui proses evaporasi dialirkan melalui pipa-pipa gas untuk selanjutnya diisikan ke dalam tabung. Proses pengisian ini dilakukan dengan cara kompresi atau memberi tekanan gas hingga tekanan menjadi 165 bar G ke dalam tabung-tabung gas dalam rak. Dan untuk pengisian gas oksigen, gas argon, gas nitrogen, gas argon shield, udara tekan, serta karbon dioksida dilakukan pengisian pada proses unit filling station. Yang kelima yaitu proses daur ulang. Pendinginan untuk operasi pada cold box sudah ada pada siklus pencairan. Nitrogen pada low pressure dari cold box dikompresi menggunakan nitrogen backup compressor. Nitrogen tekanan menengah atau middle pressure dari cold box dan nitrogen compressor dikompresi dalam nitrogen recycle compressor hingga tekanan nitrogen menjadi 40,4 bar G dengan suhu 400 Celcius. Proses selanjutnya nitrogen didinginkan pada low level freon cooler hingga didapat suhu keluaran 400 derajat Celcius. Lalu, nitrogen didinginkan pada recycle exchanger kembali
dengan tekanan tetap sehingga didapat suhu keluaran min 1010 derajat Celcius. Lalu nitrogen masuk di dalam. Selanjutnya, ini adalah bahan baku dan flowsheet industri nitrogen. Di sini sudah ada gambarnya, sudah ada gambar yang menjelaskan atau menggambarkan tentang prosesnya. Yang pertama yaitu bahan baku industri nitrogen. Udara adalah salah satu bahan untuk membuat nitrogen yang dapat dengan mudah didapatkan. Nitrogen diambil dari udara bebas karena dalam udara kering nitrogen sendiri bisa mencapai 78% V. Yang kedua yaitu flowsheet pembuatan nitrogen. Proses berikut yaitu filtrasi, kompresor, cooling water, pemurnian, pemindahan panas, dan destilasi. Baik, di slide selanjutnya menjelaskan tentang flowsheet atau rangkaian pembuatan industri nitrogen yang memiliki 7 tahapan. Yang pertama ada filtrasi, yakni udara yang telah disaring terlebih dahulu dengan menggunakan mesin tertentu yang sesuai dengan flow kompresor. Kemudian yang kedua ada kompresi, di sini berfungsi untuk menaikkan tekanan yang mana akan diserap dari 145 sampai 175 PSIG atau setara dengan 6 bar. Dan kompresor yang sering digunakan adalah yang bertipe turbo. Kemudian ada cooling water. Di proses ini terjadi tipe sistem penguapan terbuka, yaitu tipe sistem pendingin yang digunakan dalam pemisahan udara. Kemudian ada sistem direct cooler yang berfungsi untuk menyerap kotoran yang terbawa oleh udara. Kemudian yang keempat ada pemurnian. Dalam proses ini terdapat proses adsorpsi dan material-material pengotor. Di antaranya ada uap air, CO2, dan beberapa partikel hidrokarbon. Di beberapa industri menggunakan 2 vessel pemurnian. Vessel bawah menggunakan alumina dan bagian atas menggunakan molekular. Lanjut pada tahap pemindah panas, yakni berfungsi untuk mendinginkan udara sampai mendekati ke titik pencairan. Saat udara dingin, uap airnya akan menjadi deposit lalu berubah menjadi cairan, kemudian menjadi salju yang halus. Ada satu kelebihan lain yang dimiliki oleh proses ini, yaitu berguna untuk mempermudah aliran panas dari pergerakan panasnya. Kemudian tahap 6 ada ekspansi, yakni udara disimpan ke dalam expander guna memproduksi dingin yang akan dibutuhkan saat proses reflux dan heat loss recovery, yang mana hasilnya berupa cairan yang akan melewati heat exchanger sebagai reflux. Udara yang sudah dingin selanjutnya tekanannya diturunkan hingga 70 sampai 80 PSIG sampai udara tersebut cair. Kemudian tahap terakhir ada destilasi, yakni tahap final yang terjadi di proses pemisahan antara gas-gas yang terdapat pada udara bebas sebagai umpan melalui adanya perbedaan titik didih atau relatif polaritas. Jika dilakukan pemisahan masing-masing gas pada proses vaporisasi atau destilasi, maka nitrogen lebih cepat menguap dan menghasilkan gas yang siap digunakan. Yang berikutnya yaitu masalah lingkungan yang diakibatkan oleh nitrogen. Yang pertama yaitu senyawa gas nitrogen oksida atau yang sering dituliskan dengan NOx. Udara yang mengandung nitrogen oksida atau NO dalam batas normal relatif aman dan tidak berbahaya, kecuali bila gas NO berada di dalam konsentrasi tinggi. Sifat racun atau yang sering disebut toksisitas gas NO2 4 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan toksisitas gas NO. Organ tubuh yang paling peka dengan pencemaran gas NO adalah paru-paru. Paru-paru yang terkontaminasi oleh gas NO2 akan membengkak sehingga penderita akan sulit bernafas dan dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua yaitu senyawa amonia atau yang sering dituliskan dengan NH3. Amonia juga memiliki manfaat yang penting bagi keberadaan nutrisi di bumi. Tetapi, di balik manfaat tersebut, amonia juga dapat merusak kesehatan karena amonia sendiri adalah senyawa kaustik. Apabila terjadi kontak dengan gas amonia berkonsentrasi tinggi, maka dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru bahkan kematian. Berikut adalah pemaparan beberapa macam akibat dari bahayanya amonia yang bisa berdampak pada lingkungan maupun bisa berdampak kepada kesehatan manusia. Yang pertama yaitu bahayanya gas amonia
pada saluran pernafasan. Ketika menghirup amonia dalam konsentrasi yang rendah dapat mengakibatkan iritasi jalur nafas sehingga orang yang menghirup udara yang mengandung amonia tersebut dengan konsentrasi yang rendah akan menderita batuk-batuk. Jika seseorang yang menghirup udara dengan yang mengandung amonia dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan luka bakar langsung pada saluran hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Dan penyebab tersebut bisa menyebabkan kerusakan saluran nafas yaitu edema bronchiolar dan alveolar yang mengakibatkan juga sesak nafas parah hingga gagal pernafasan. Yang kedua yaitu pada sistem pencernaan, yaitu ketika kita menelan amonia. Pada kasus ini apabila ada yang tidak sengaja menelan amonia dapat menyebabkan mual, muntah, dan sakit perut. Lebih parahnya dapat menyebabkan luka bakar pada rongga mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan lambung. Yang ketiga yaitu pada kontak kulit dan mata. Pada kasus ini, jika mata dan kulit terpapar amonia secara langsung, dengan dosis yang rendah akan menyebabkan mata patah menjadi merah dan kulit menjadi ruam. Jikalau kulit dan mata terpapar amonia secara langsung dengan dosis yang tinggi juga dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan kebutaan pada mata. 3. Amonium nitrat merupakan suatu zat yang tersusun dari suatu reaksi kimia antara zat amonia dan asam nitrat. Amonium nitrat ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk dan beberapa obat-obatan lainnya. Digunakan juga sebagai komponen campuran peledak yang digunakan dalam suatu konstruksi pertambangan, penggalian, dan juga konstruksi sipil. Bahayanya pada lingkungan yaitu apabila terjadi suatu ledakan yang diakibatkan oleh amonium nitrat, maka akan terjadi suatu kebakaran yang cukup serius. Dampak lain bagi manusia yang pertama yaitu iritasi pada mata. Jika amonium sulfat ini tidak sengaja terpapar oleh mata kita, maka dapat terjadi suatu iritasi mata, seperti mata merah dan perih. Iritasi pada kulit. Amonium nitrat jika terkena kulit dapat menyebabkan iritasi seperti terasa perih atau panas dan tampak kemerahan. 3. Gangguan pernapasan. Menghirup amonium nitrat secara tidak sengaja dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bila tertelan, amonium nitrat ini dapat menyebabkan gejala keracunan seperti mual, muntah, sakit kepala, lemas, hingga pingsan. 4. Amonium sulfat, yang biasanya kita sebut diamonium sulfat, merupakan suatu senyawa kristal putih, solid, dan tidak berbau. Tidak larut dalam alkohol atau aseton. Mudah menyerap air jika ia terkena udara lembab. Ketika bereaksi dengan zat alkali, maka akan mengeluarkan gas amonia. Amonium sulfat biasanya kita kenal dengan pupuk urea. Amonium sulfat ini berpotensi berbahaya untuk manusia dan lingkungan. Untuk manusia dapat menyebabkan iritasi parah dan radang saluran pernapasan bila terhirup. Amonium sulfat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare, meskipun tidak beracun, kecuali dikonsumsi dalam jumlah besar. Kontak dengan kulit atau mata menyebabkan iritasi, kemerahan, gatal, dan nyeri. Ini juga mungkin neurotosin, yang berarti dapat menyebabkan kebingungan dan perilaku perubahan. Bagi lingkungan sendiri, apabila penggunaan urea digunakan dalam jumlah yang berlebihan, justru akan menyebabkan tanaman mudah layu dan membangun konsentrasi garam beracun dalam tanah, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan kimia tanah dan dapat mengubah pH alami dari tanah itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kelima, asam nitrat atau disebut HNO3. Sejenis cairan korosif yang tidak berwarna dan merupakan asam beracun yang dapat menyebabkan luka bakar. Larutan asam nitrat
yang kandungannya lebih dari 86% disebut sebagai asam nitrat berasap dan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu asam nitrat berasap putih dan asam nitrat berasap merah. Asam nitrat biasanya digunakan di laboratorium sebagai reagen dan juga digunakan sebagai memproduksi bahan peledak. Asam nitrat ini juga merupakan komponen dari terbentuknya hujan asam, yang mana hujan asam ialah sebuah istilah luas mengacu pada campuran endapan basah dan kering dari atmosfer yang mengandung jumlah yang lebih tinggi dari biasanya asam nitrat dan asam sulfat. Dan lanjut ke penggunaan utama produk nitrogen. Nitrogen sendiri memiliki dua bentuk, yakni gas dan cair. Dari dua bentuk itu, nitrogen memiliki kegunaannya masing-masing, antara lain yang pertama, pembuatan pupuk amoniak. Pembuatan pupuk amoniak, dalam proses pembuatan amoniak, nitrogen berperan sebagai bahan baku untuk menghasilkan pupuk tersebut. Yang kedua, sebagai kemasan makanan dan minuman. Dalam berbagai produksi, penanganan dan pengemasan minuman, nitrogen memiliki peran seperti penanganan oksidasi vitamin C dalam pembuatan jus buah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nitrogen dalam mencegah proses oksidasi yang akan menyebabkan perkaratan dalam pipa, tangki, botol maupun wadah. Yang ketiga, penggunaan pada laboratorium. Nitrogen banyak digunakan untuk metode analisis seperti instrumen kromatografi gas yang berguna untuk membawa gas. Yang keempat, dalam bidang kelautan. Nitrogen dalam bidang kelautan berfungsi sebagai penghambat degradasi muatan seperti yang ada pada kapal tanker petrokimia. Penggunaan nitrogen untuk mengurangi resiko kebakaran ataupun ledakan selama pengosongan muatan berlangsung. Yang kelima, penggunaan dalam bidang elektronik. Nitrogen digunakan untuk menyolder papan sirkuit atau komponen kecil lainnya dengan bebas timbal untuk mencegah oksidasi. Kemudian meningkatkan integritas sendi dengan cara interting nitrogen. Yang keenam, digunakan dalam industri umum. Digunakan dalam proses perlakuan panas terhadap benda. Contohnya, proses pembersihan yang menggunakan nitrogen untuk membersihkan permukaan bagian logam. Yang ketujuh, dalam bidang farmasi. Di dalam bidang farmasi ini, nitrogen digunakan sebagai untuk pengeringan kemasan pada obat-obatan. Dan yang kedelapan, pencegahan kebakaran. Menggunakan nitrogen untuk mengganti oksigen dapat mengurangi terjadinya ledakan ataupun kebakaran. Dari semua pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa nitrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan memiliki nomor atom 7. Unsur ini pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh dokter kebangsaan Skotlandia pada tahun 1772. Umumnya, nitrogen dan oksigen diproduksi dengan proses pemisahan, yakni pemisahan udara pada suhu rendah. Dalam industri produk, nitrogen cair dan oksigen biasanya diproduksi dengan melalui 3 tahapan proses, yaitu pemurnian awal, pencairan, dan pemisahan. Beberapa senyawa ataupun unsur nitrogen tersebut ada yang berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan tubuh manusia.
Berikut beberapa senyawa nitrogen yang dapat mengakibatkan bahaya sedang hingga serius seperti iritasi pada kulit, mata, hingga kematian. Untuk penggunaannya kurang lebih untuk penggunaan pupuk maupun peledak. Dan bahan baku industri nitrogen yaitu udara, karena udara adalah salah satu bahan yang mudah untuk didapatkan. Nitrogen diambil dari udara bebas karena dalam udara kering nitrogen sendiri bisa mencapai 78% V.